Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa yanbaghi lahu dzil jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qutub lana an-nura fi absarina wal basirata fi uqulina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina wan naqa'a fi nufusina was sa'ata fi arzakina والصحة في أبداننا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma amin. Tayyib para jamaah Majelis Ta'lim Al-Mukarramun dan ibu-ibu Al-Mukarramat, alhamdulillah pada malam ini kita masih mendapatkan taufik dan izin dari Allah sehingga kepada engkau si hadir ilalan daya masjid Ta'im fatarui pengajian tak yang tadi materinya adalah materi tasawuf. Pada pengajian yang lalu kita sudah bicarakan sebenarnya bahwa apa sebenarnya itu tasawuf, apa inti, apa tujuan mempelajari tasawuf. Yang intinya adalah untuk memperbaiki jiwa atau untuk memperbaiki hati. Oleh karena itu saya pikir dek mana perlu ada melampir senak penjelasan agar tasawuf. Barangkali baiknya kita langsung masuk kepada pengamalan dalam tasawuf. Kira-kira agak dibicara kemudian langsung diamalkan, mungkin lebih tepat. Karena kita ini tidak mau mengkaji tasawuf dari segi filsafat atau dari segi ilmiahnya. Pokoknya kita sudah sepakat bahwa ada yang namanya ilmu tasawuf. Maka langsung kita saja masuk kepada materi-materi atau pembahasan-pembahasan yang ada dalam tasawuf itu. InsyaAllah kita akan baca kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya. Ini kitab ini adalah Kifayatul Adqiya, makanan-makanan pokok orang-orang yang bertakwa, wa Minhajul Asfiya, dan metode-metodenya para orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bersih. Kitab ini merupakan syarah dari Mandum Hidayatul Asqiya. Ada namanya Mandum Nadam. Nadam itu bait-bait. Hidayatul Asqiya, petunjuk orang-orang yang cerdas. Apa tiruanna tahu angkai tahu macawe orang-orang cerdas ila tariqil auliya, menuju jalannya para wali-wali. Jadi seolah-olah pengarang akan berkata, kalau kalian ingin menjadi auliya illah maka bacalah kitab ini kemudian amalkan. Karena kitab ini diambil dari Nadam Hidayatul Asqiya ila tariqil auliya, petunjuk orang-orang cerdas menuju jalannya para wali-wali. Ina rasul nak makada, seolah-olah pengarang berkata, kalau kamu ingin mengikuti jalannya para wali-wali Allah, maka bacalah kitab ini kemudian amalkanlah isinya. Taib jamaah. Nah sekarang di dalam kitab ini ada 9 wasiat. Ada 9 wasiat dia disampaikan oleh pengarang. Itulah kemudian nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah,
Wa minha al-ikhlasu, di antara kesembilan wasiat itu adalah ikhlas. Ya, kita dulu mulai pembahasan ikhlas, pembahasan tentang ikhlas. Tentu pada dipahaman ini maka ada syurutul qubulil ibadati. Nah iya syarat-syarat itu di mana ibadai angkai dua. Yang pertama al-ikhlas, ikhlas. Kemudian yang kedua ittiba'ir rasul, akacir kuda bitta. Tapi ada kita plan rampai nampak gena itu lu wa adam syirki, dan tidak ada syirik. Jadi yaro dua, pertama ia paling terima ibadah mahda ya, ibadah mahda. Pertama mesti harus ikhlas. Yang kedua mesti maka cuek pi kuna bitta. Engkau nak tambah nasi di kita lenge maka ada isyrak dek gaga apa duang. Napa angkat ayat nama kada lain asyraktum, kalau kalian memperempat dua Allah Ta'ala, maka pasti masalah mana yang sini na amal-amalam. Masalah mana yang sini amal-amalam. Maka nampak gende telu maka dia aku melok ku terima ibadahmu. Pertama ikhlas, yang kedua kacir ku nabitta, yang ketiga adalah apabila lalu dia sengak apa duan musyrik. Jamaah hadirin rahimakumullah. Nah, terkait dengan ittiba'ir rasul akacir ku nabitta dalam hal ibadah, ia lahir bersifat lahirenge, ia nuri bahas ilana kita fikih ibadah. Ia nuri bahas ilana kita fikih. Ini misalnya sempajang, syarat-syaratnya sempajang mapamula mapepacipi, boleh ku najisi najisi becu, najisi lopoi, najisi sedang, najisi besar. Ipataraka pi boleh ku ada hadas kali hadas besar, ku pikir narapi syarat-syaratna sempajangnya, rukun-rukunna sempajangnya misalnya apa mulai berdiri bagi yang mampu untuk solat fardu, kemudian takbiratul ihram disertai niat Fatihah, membaca Fatihah dan seterusnya. Lahir seperti itu dibahas dalam kitab-kitab fikih. Nah, sementara untuk rukun ikhlas naon rukun pertama ya narumala de ibahas ilalana kita tasawuf ikhlas. Meskipun demikian bukan berarti tasawuf tidak memperhatikan onak lahir-lahirnya ya. Nah ini juga terkadang pada salah paham. Nah sahabat melok ina pedeceng ikhlasna ya sifat-sifat hati reke, amal-amal hati. Tapi dekna pada cengir nak lahir-lahiran nah. Dibaca tu biasa kita sikdir maka ada salah satu tujuan tasawuf untuk menyempurnakan ibadah zahiran wa batinah, lahiran nasi wa batinah. Jika kau pengen makada kita belajar tasawuf bukan berarti mau dek dari jampangi roh lahir-lahirnya roh, umpamanya cara tetonna, cara-cara baca-bacana, baik ya baca yang wajib mau yang sunnah-sunnah. Oke, kenapa saya sampaikan itu? Maaf bila badam pernah sebab biasa tu kira runtuk tau tasawuf rekem tasawuf, tapi ini luas muna ya kau mas sempajang pakaian nadik na pedicingi pokoknya asalnya tutup mi oratna misalnya kemudian tetonna juga di tu nama decing betulnya tidak tegak ajena juga di tu nama decing mangulur yolo pokok ma PKPK ajena kemudian tokak berekna juga asal-asalan. Kemudian kalau ditanya kenapa buat itu masuk pajang ini tuh maka lahir mana itu pokoknya pemenas ilalan apa nasilalan. Nah inilah tasawuf sebenarnya yang tidak Islami yang sahih ya kelahiran Nabi bawaan na pedicing ya batin Nabi bawaan na pedicing lahirna kita tai dok dilepek. Nampak tasawuf dok dilepek oleh syariah.
tak dilepak boleh ku lahirnya. Tapi dek magahagari ala contoh misalnya anti geruta. Yo kumelo ki minta sempajang mana sasisan ni kuro. Tarati na taton na rokok na kemudian tudan na. Perhatikan nih. Perhatikan nih. Taib, nah sekarang pikir lahiran tapi ya koma guru kita sawup dia enggak enter larang tetep muti pada cing. Nah luru tamak ni ia ku pembahasan tasawuf ia datu ikhlas. Ikhlas betul neru ikhlas zaman-zaman nanti. Taruh ni baca-baca angin kita nanti guru tak. Wa minal wasayati sa'al ikhlas. Di antara wasiat yang 9 sebab angkana asanya serona kasirah. Al ikhlasu yaitu ikhlas wa huwa ruknul a'dam min a'malil qalbi alladhi alaihi madarul ibadati kulliha. Kali ngere ia naru ikhlas rukun yang paling besar, rukun pumalupuna amala na atih, perbuatan-perbuatan hati. Jadi rukun yang paling besar amalan-amalan hati ia naruh porosna ibadah. Ia naruh porosna ibadah. Betulnya porosna itulah yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah. Yang pertama ikhlas. Dia ikhlas. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah bagaimana mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan dalam agama. Betul ikhlas dalam beragama. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman ala lillahi dinul khalis. Napunai Allah Ta'ala ad-dinul khalis, agama yang ikhlas, agama yang ikhlas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlis dinak, ikhlaslah dalam agamamu, ikhlaslah dalam beragama. Yakfikal amalul qalil, maka cukuplah bagimu amal yang meskipun sedikit. Amal yang meskipun sedikit. Ini kemuliaan dulu, kemuliaan ikhlas ya Allah. Maka Nabi ikhlaslah kamu dalam beribadah, dalam beragama, maka cukuplah bagimu amal yang sedikit. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma qada khalisan lahu. Allah tidak menerima ikhlas. Allah tidak menerima amal-amal. Allah tidak menerima dari amal-amal illa ma kana khalisan, kecuali engkau ikhlas. Dekna terima pun Allah Ta'ala sidinna amal-amal kecuali engkau ikhlas. Wabtaghi fiha wajhahu, penjelasannya kue dan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Eri tapi wajah Allah betul nira masuk pun Allah Ta'ala. Wajah Allah disebutkan, tapi yang dimaksud pun Allah Ta'ala, yang diharapkan adalah Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man akhlasa lillahi arba'ina yauman, nigi tahu ikhlas ku Allah Ta'ala arba'ina yauman, 40 masona usahakan gini, pokoknya dia berusaha untuk ikhlas kepada Allah 40 hari na ya Allah. Adharallahu ya nabi al-hikmata min qalbihi ala lisanihi, maka Allah akan menampakkan, Allah akan melahirkan ya nabi al-hikmati, sumber-sumber hikmah, sumber-sumber hikmah dari hatinya kemudian keluar dari lidahnya. Betulnya ya,
ya ku angka tahun le ikhlas 40 hari na yolo reken 40 hari, maka Allah akan melahirkan sumber-sumber hikmah, kata-kata hikmah dari hatinya kemudian keluar di lidahnya. Itulah sehingga nampak itu sebenarnya terkadang kita mendapatkan nasihat dari orang, dia tahu mana mereka bicaranya, tidak banyak bicaranya, tapi langsung meresap dan kita amalkan. Kira-kira tiga rahasiana, lagi-lagi rahasiana, kurumun ikhlasna. Ia harus sebenarnya biasa turun ke Ustaz Makutana makadah, bati kita seding maceramangi mapedatungina. Tete umbi tak pada-padamu biasa tete bima kurang berjamaah dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian sebenarnya bukan sebagai ustaz dia itu di masyarakat sebenarnya maka dari salam, tapi ipale suku ale maka ada magami tobat kita pada tu ya roh. Siapa tahu kurang-kurang ikhlas ni, siapa tahu kurang-kurang ikhlas ni. Nah sebab jaminan nak nama kerja igi gatu ikhlas tapi 40 son apalagi ko 40 ni tahun ikhlas materu, maka pasti tidak banyak ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya, tapi penuh dengan hikmah sehingga terkesan gitu, terkesan. Kunur biasa ya wala to sebagai guru, wala ni contoh di guru tak mangkoso. Galak deruh ada biasa protomi baca ini. Protomi baca tapi dia amalkan. Pura yang kayaknya aku urut tak puadai sampai napa kita semangat untuk laksanakan. Napa kita bersemangat untuk jamai. Pada roh hadis emalewat dari yang kalinga bahkan biasa toni apa pidato biasa toni ceraman. Tapi makutumum pi mamalkan. Tapi terkadang kalau beliau sudah menyampaikan napi berkesan sekali dan kita pun juga berusaha untuk melaksanakannya. Rahasiana, ikhlas, kemudian engkau tambah Nabi tak rahasiana. Ya ro engkau na pada tu pulau na jamaah diola lena, pulau banyak diola lena. Ya pulau na pak dupa diola lena pakai na pudang. Jadi kutoli rombon roh hikmana sehingga malamai najam engke mengkalingai. Termasuk karamana guru tambok dalik riolo pikiri-pikiri kiro. Egana pesantren na buka. Ia ro pudangi biasa anggota mah. Batu tenok ke belang maka ro guru tambok dalik riolo karamana karamut na ni ruas. Ya kuangka kampung natamai napa yang katosogi corona pudang atau orang-orang berada lah buku pesantren kue pada toko dedi nolle naruaseng ya roto sugi resi de kampung tepa metuk toko tinna untuk laksanakan ya rona ada ande guru taro ada ande guru tayar. Nah tegi mundur rahasiana tentu ternyata kuni mundur rahasiana engke ikhlas sehingga ia ro ada engke masuk ritemuna boleh hikmah boleh kuatindah. Tayyib selanjutnya narampe sih ini beberapa hadis syariah hadis man farakat dunia alal ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah nigi tos salailino mate maksudnya mate nasalelino alal ikhlasi di atas keikhlasan lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala wahdahu sendirinya la syarika lahu dia dapat dua fang Allah ta'ala wa aqama as-salata dapat tuturi sempajangnya wa ataz zakat dapat tuturi sekee barakaha wallahu anhu radin, maka dia meninggalkan dunia sedangkan Allah ridha kepadanya. Yaitu melak sena ila luri wala Allah taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah puan beloi ku ri riota.
ero mala ada sendak yelo ko panglata rio na ero melo ki mas sempajang kata biasa baca-baca ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi puang idi mi tujuanku wa ridaka matlubi rio temu cap usapa rio temu tuntu berarti malak de rio no pong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang paling besar nanti di hari kemudian adalah rio no pong Allah taala. Biasa mana kita kalinga suruga pun merewai aku tanya pong Allah taala maka dah uruntuk mana ni kapa penyamekku maka dia penduduk suruga bayar Allah untuk mana ni nyamuk apa pada suruga pun meriawam ya roh surga pemeriawami maka dia pun Allah Ta'ala dek gamelo tambayan kadewi penduduk na surga tapi puang mereka tambayan ke mana ni maka dia pun Allah Ta'ala maka kuangi walan nuriyoku ridaku saya berikan kepadamu ridaku riwaku sehingga aku tidak akan murka lagi marah lagi kepadamu selama-lamanya. Berarti itu ridha Allah Subhanahu wa taala sapa kulino si bawa akhirat. Tapi ingat engkau patirwa poli ku nabi tak dalam pengi makada man farakat dunia nigi tausalai dunia ala ikhlas di atas ikhlas dek nampak doi fang Allah taala apa totoli sampajangi apa suseketoni faraka maka dia meninggalkan dunia ini wallahu anhu radim sementara Allah reda kepadanya. Yana ya sehingga radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah reda kepadanya, mereka pun juga reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya pokok ikhlas deh. Ibaca sahat dese man qala hina yusbih. Niga baca kiyo kuele. Raditu billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah ya pala amalan ya roh ya kudek ni apa ya pala Allah ya roh raditu billahi rabba aku reda Allah sebagai Tuhanku wa bil islami dina kemudian Islam sebagai agamaku wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah kemudian aku reda Muhammad sebagai nabi dan rasul aganas nabi tak maka dialah berhak fahaqqulallahi ayyardahu maka hak bagi Allah untuk meridanya. Siapa yang bacanya itu? Membacanya 4 kali pada pagi hari dan 4 hari pada sore hari. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi engkau lisekna kue namui baca ya ku engkau mu pikir dek ikhlas ya rek engkau mu pak depan Allah taala berarti ke goncina kue harus ikhlas goncina mamparakat dunia ala ikhlasim orang siapa meninggalkan dunia dengan dasar ikhlas dapat dia Allah taala tatutuni sempajangi tatutuni seke farakaha wallahu anhu radin maka dia meninggalkan dunia ini dan Allah ridha kepadanya. Taib jamaah rahimakumullah. Lalu ada juga hadis di sini sampaikan al-ikhlasu sirrun min asrari masahorok dia al-ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku nasabun Allah taala udiahu yang aku letakkan kalbaman asya'a min ibadi di hatinya hambaku yang saya kehendaki. Ya ada pengertian yang dalam bahwa ikhlas itu adalah rahasiaku nasabun Allah taala yang saya letakkan di hati hambaku yang aku inginkan. Ya upeloe. Sebenarnya kalau dalam kata-kata tasawuf, kata hikmah, biasa mana ditangkali ngairo makada tiada agamai sempajang, kemudian tiada sempajang niat, pastikan niatna, kemudian tiada niat adalah ikhlas, kemudian tiada ikhlas adalah rahasia, betulnya rahasia na Allah taala, rahasia na Allah taala, betulnya
Ini pembahasan tasawuf, ini pembahasan tasawuf artinya kenapa saya seperti selalu menekankan pembahasan tasawuf. Nasabah kita tidak bisa mengenyampingkan, tidak menafikan bahwa ada kelompok-kelompok lain yang biasa menganggap pernyataan-pernyataan yang seperti ini yang dianggap sesuatu yang tidak benar. Misalnya seperti ini. Engkau amal nasabah rahasia, betul rahasia, dan ada hadisnya sehingga malaikat pun tidak melihatnya, sehingga tidak mencatatnya, dan setan pun juga tidak melihatnya sehingga tidak bisa merusaknya, dan hawa nafsu saja yang dekat, hawa nafsu saja yang dekat tidak melihatnya sehingga tidak bisa memalingkannya. Amat sangat rahasia, betul-betul hamba yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Nah, tentu memang heran, bisakah wasangka malaikat kiri kanan rakib watib yang mencatat kebaikan, kemudian yang sebelah kanan mencatat keburukan-keburukan? Masa ada amal-amal lain sampai malaikat pun tidak lihat? Nah, jangan kita lupa. Di ayatnya lupai maka betulna nabi tak menre tarima sampajangi kasirutu Allah Ta'ala, kemudian sifat domi dengan malaikat duangi. Namun malaikat Jibril dan Nabi Menrik, malaikat Jibril lagi sebagai biasa istilahnya panglimana atau adamu malaikati asraful malaikati, malaikat yang paling mulia. Dia nasi bawangi Nabi tak, dia nasi bawangi Nabi tak. Berarti ada memang suatu posisi hal tertentu seorang hamba sifat domi Allah Subhanahu wa taala pada launi dotuna nabi tak nanti ini sampaian kasih sifat domi. Jadi ini ikhlas yang betul-betul rahasia, sehingga hanya Allah dah dan hambanya tersebut yang mengetahui itu. Nah, itulah sehingga dalam kajian-kajian tasawuf kita dilatih untuk semaksimal mungkin merahasiakan sebagian dari amalan-amalan tak. Betul, tidak mungkin subuh mana amalan tak. Kasabang kata amalan-amalan ini subuh. Misalnya sampai berjamaah, pikir cara anda mulai subuh, waktu menyamar, tidak mungkin. Menyamar kita sesuai pasti baca di seng itu kedua lain apa dek tu mana perlu. Dek tu mana perlu kemudian dek metone oleh subuh, masa ya oleh subuh sehingga dek nite kita mak berjamaah. Pada waktu mendek tanah haram, mendek mak umrah kemudian haji, dek nak mungkin oleh subuh. Kata Pak Emil, memang amal-amal yang nampak, tapi usahakan. Ini masuk dalam latihan-latihan tasawuf. Usahakan ada amal-amal tak. Di itu kata tulis sengi. Ya kau perlu namu beda tadi tulis sengi. Ini urani. Ya kau perlu di makunde namu lakat tulis sengi. Nah ternyata di dalam kitab-kitab seperti ini didapat memang ada. Engkau di tahu padang Kairo, Pak Baluk ke pasai. Pak Baluk ke pasai. Pengarangnya alena Ustaz Sunusi almarhum Allah yarhamu Allah waghfirlahu warhamhu wa bihi. Sebab waktu ku mondok Pak Baluk setelah lupa saya. Lalu lo pada rujuk macam mana? Ternyata dia puasa Senin Kamis. Mau puasa Senin Kamis. Dia Kamis Senin. Mati milih kenapa disetawe? Batina subuh ya roh. Peku bicara nama puasa na dengan misalnya, batina subuh, batina subuh. Ia komelo ni lupa sae, ido koroni nandre ku benena.
dokornan re asama prepari re ke ma prepari di maka de benena ya kupu pasae matu peleman rele latu pasae sebelum tama pasae angka koro pengemis langsung nasarahkan ya ranunda nasarahkan dari jauh yang tidak tahu bahwa dia sistem reke nak beram nanti nak petang pasae iro pada badan dapat balu nah sehingga rumah kada kurang mandrik bola anak per pasae ya to si benena na sama kupiro pasae anak pemandre ide ga mesti makan ma puasa dia ga mesti ma makruma tu taru ya ne riasa yang berusaha untuk ada amal-amalnya khusus yang berusaha untuk betul-betul dek gaga atau miseng pak jadi angka tu ia kumoto ki masa baca tahajud memang sunnah itu ditaduk beneta termasuk as-sakirina Allah katsira was-sakirat laki-laki yang banyak mengingat kepada Allah perempuan-perempuan yang banyak mengingat kepada Allah yang mana di antara ciri-cirinya laki-laki yang bangun solat malam kemudian nataduk toni benena untuk masjid mas 4 jam sunnah ya roh sunnah as-sakirina Allah katsira ya roh bahkan ada hadisnya rahimahullah Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun sholat malam kemudian datang tutup benena untuk masjid ya kemudian kalau masuk di benena na pipi saya dewai dia mana boleh na pipi mi kebalikan nama kunre makutor na sebab boleh jadi makunre yolo dapat hidayah jalena moto yolo napa na tutup benena ya kemudian kalau masuk di napi uai napa moto tapi ya nak mak berjamaah si bawa benena paling-paling 2 rakami 2 rakan ya kupuran masam pajak 2 rakan masjid benena atau petang rakan lui leu pengen ya konita ni benena mematin rona palaik menguruk umpamanya mematin rona oh motok dia lebih mas 4 jam kemudian malah dak najagai sebelum masuk di benena apa jini nah sebab magi dik nari benena magi dia nelo nesai benena nah sebab napahai maka dia ku benena tapi saya agak tuai mawatain nan lebak palu risam matu na cerita si matu maka ada apa bapak na pokok na desa ka desa ratu ka para kas sapaja benina nah sebab apa mulut tetek sik kita mas 4 jam dia nama tindo na rapi subuh oh berarti memang dia subuh tapi terkadang keluarga ada cerita itu nah inilah nanti yang akan merusak amal makanya itulah tadi saya bilang dalam hal ikhlas ini berdasarkan hadis tadi ini bahwa sirru min asrari ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiakum kita upayakan punya amalan khusus ya kudu namanya rekayasa di 2 yang sama sekali di gaga atau miseng pokok di tong bahas Allah Subhanahu wa taala ya boleh jadi sikir-sikir keumpamanya ada amal-amal tak umpamanya di mobil kok kira keng otot sebab pada otomatis dipakai angka amal-amal ibadah kalau dega pokok itu terus sebab pengelah talbiseng nah itu nanti yang nilainya amat tinggi nah sebab ada riwayat disampaikan ada nanti buka kita amalana maka dia malaikat dia kita siaga di Cina ku anggu catak ye dia siaga malah kanjak nu catak ye kada panglah taala memang di metode mega mu catak sebab mega malah amalan nami ko dia tumis ni iya mi bawa miseng si bawa alena yana rasa sirru min asrari rahasia dari rahasia aku lalu makna lain bahwa tiannya ikhlas ada rahasia betuana kuni romon rumah kada itu tuh tinggi di kira-kira tahu ikhlas di bawah dek pokok rahasia apa yang lata ero di mua engka tanatan ranah tapi dia di makan tanran kemudian kita ponis bahwa dia ikhlas dia tidak ikhlas sebab istilah Nabi bahasa apa ceramah
Memang ia tuan lunge tanda-tanda meluk bosi, tapi tidak selamanya maka dan keldu maka ada bosi tonge. Betul antara ikhlas tibawa tidak ikhlas memang kebiasaan tanda-tanda lahirna. Angka tanda lahirna, tapi aslina ikhlas atau tidak ikhlas alena mi bawa misagi si Allah Subhanahu wa taala. Biasa ni nala contoh nanti guru tak ya reka mubalik tak maka dah masumban tanpa nama ikhlas moto masembah pakai nama ikhlas moto kebalikannya ada kemungkinan juga masumban tanpa nama boleh jadi juga boleh jadi tidak ikhlas kemudian masumban dengan menyebutkan nama boleh jadi seperti itu ikhlas artinya yang mana hikmahnya, yang mana makna bahwa itu ikhlas adalah rahasia Allah yang diletakkan di hati hambanya siapa yang dikehendaki. Hadirin dan hadirat, selanjutnya melodi tama agama itu je ia sing ikhlas. Agama itu sebenarnya sing ikhlas. Narampe kwe wa ma'nal ikhlasi ay yakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat at-taqarrubi ila Allah ta'ala. Ya sing ikhlas ay yakuna qasdul insani engkana yaru tujuanna rupa tawe tujuanna yaru tawe fi jami'i ta'atihi ila lannasinna ibadana semua ibadah-ibadahnya wa amalihi dan amal-amalna mujarradal taqarrubi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah wa iradati qurbihi wa ridam dan menginginkan supaya Allah dekat kepadanya dan menginginkan supaya Allah ridha kepadanya duna ghardin akhar tanpa tujuan yang lain min mura'atin nasi seperti mau dilihat oleh manusia au talabi mahmadatin minhum atau mencari pujian dari mereka au tam'in fihi atau kan mengharapkan pada mereka apakah harta atau pujian. Jadi ikhlas adalah tujuannya, ya kan ikhlas kan niat kasdon itu al kasdu tujuannya ibarat sama dengan ibarat sama dengan artinya ibarat ini tahun hampir selesai pada ibarat sama dengan kita karena ini itu mesti dibawa Allah Ta'ala ketika melakukan suatu ketaatan ibadah atau amal-amal kebaikan yang lain aga ya kategori ya ku semata-mata meluk metoki untuk mapakaweki alir di Allah Ta'ala pakaweki alir di Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala makawe kuidi dan engka kita puri Allah Ta'ala la gairah dia gaga selain nayaro maka itu berarti itulah ikhlas ya naru ikhlas roh. Lalu dalam pengertian yang lain narampe kue makada antakuna harakatu wa sukutu fi sirri wa alaniyati lillah engkengenna kedo-kedona ya rega amekok-mekokna dalam keadaan rahasia betul dia gaga tomite dia misengi atau dalam keadaan terang-terangan lillahi ta'ala wahdahu semata-mata karena Allah sendirinya jadi kedo iga mak jami maksudna atau tenang hingga tidak jamak betul meninggalkan pekerjaan semata-mata karena Allah sendirinya la yumazijuhu syai'un tidak dicampuri oleh sedikit pun la nafsi wala hawa wala dunia tidak ada dicampuri sesuatu pun dari nafsu dan dari hawa nafsu atau dari dunia. Nah, ada sebenarnya perumpamaan yang paling gampang dipahami tentang ikhlas ini.
Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu Akbar, baina farasin wadamin labanan khalisan saigal syaribin. Capaknya mengerang haraya. Allah berfirman wa inna fil an'ami, di dalam binatang-binatang ternak itu ada ibrah bagi kalian. Ibrah apa? Allah memberikan kita minum dari susu laban khalis. Ini laban khalis ini, susu yang ikhlas. Bahasa ikhlas, khalis, susu yang murni, ikhlas. Dari mana keluarnya? Keluar dari antara tinja, tai, wadamin dan darah. Tapi irona susu ya asalnya khalisan, ikhlas. Kenapa dikatakan khalisan? Nah, sebab meskipun keluar dari antara tinja, tai dengan darah, tapi sedikit pun tidak dicampuri oleh darah maupun tinja. Saigal syaribin, sehingga melemai, enak untuk dimakan, diterima oleh naluri, diterima oleh naluri yang kita yang sehat. Nasabah menengengi rosusue na campuruki cek de mua darah, apalagi teh campuruki, maka itu namanya tidak ikhlas lagi, sehingga naluri kita yang bersih tidak tertarik untuk meminumnya. Tapi meskipun keluar dari jalan yang diantara tai dan darah, tapi tidak bercampur, aku senang pengelola ta'alam, itu sehingga naluri kita menerimanya. Nah, apa kaitannya dengan amal-amal yang ikhlas? Sempajata, amal-amal laita, itu berada di antara hawa nafsu dengan dunia. Ku pallawangan na lino si bawa pallawangan na hawa nafsi monro, sehingga ya kona campuruki lino berarti lepe di poliku ikhlas atau na campuruki hawa nafsu tarekeng berarti lepe to di poliku ikhlas Memang agak sulit memang, sebab sirap pela ada sisa nak kawal ni maka wila ada poliku lino, maka itu boleh ku nafsu tak, tapi kuniro harus betul-betul bersungguh-sungguh sehingga tidak la yumazijuhu syai'un, la nafsun wala hawa wala dunya, tidak dicampuri oleh sesuatu, apakah itu nafsu atau hawa nafsu atau dunia. Makanya maaf perlu toki itu hati-hati, perlu ki hati-hati. Mari wasa perlu ki hati-hati. Biasa tuh ketangka di ngamakada ya Ustaz, aidek metona utatanya sampai puasa Senin Kamis itu misalnya, maka nah, sebab metode seding, bahaya tuh pada cengi Allah. Dia kama matu yer puasa sebabnya mendak, berarti hati-hati sebab tahu kebagian nafsu kuro, ya kau kebagian nafsu berarti lepe itu boleh ikhlas lepe boleh ikhlas nah. Atau adik metode ya tanya sapaja taga bendi Ustaz, sebab mage manya metode sedih moto ka ikut taga bendi tak telu kamu dia mas tempaja manya metode dewa kada detes dewa kada detes bakada mak bawam iparis sei ya kamanya menafsir untuk korok. Sebab kamitom tu engkamitom menyaman sapa, tapi nyaman roh bukan nyaman nafsu. Nah, sebab apa nyaman nafsu berarti engkau tu bagi ada nafsu ya kau engkau bagi ada nafsu berarti pada di lona laban susu na campuru ki tinja atau campuru ki darah. Jadi lesu ni pengen antakuna harakatu wa sukunuhu, angkana gerakan-gerakanna na niya makko-makkona angka togi ala lena spisiri dalam keadaan rahasia wa ala niyatihi atau dalam keadaan terang-terangan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah ta'ala sendirinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah,
ia narona masuk bait ekwe nidame nadam akhlis waza anta turida bi ta'ati illa taqarruba min ilahika zil kamla. Ikhlaslah kamu pada ikhlas konase aga betulna yaitu alla turida bi ta'atim de gaga melori pole ku ibadamu illa taqarruba min ilahika kecuali mendekatkan dirimu kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi tak kemenyak ni tak kemenyak ni dia fikir-fikir ke maka dia yang ku jama maka kuang he agar tuju aku ia ku betul-betul at-taqarrub semata-mata dik gaga campur gileng semata-mata kan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itulah ikhlas. Ay akhlis ayyuhar ragib fi liqa'i ta'ala wa darajatil ula wa tal ay ikhlas alla turida bi ta'ati illa taqarruba min maulaka. Betulna dek gaga melori poli ku kataatamu ri Allah taala kecuali agar engkau dekat kepada Allah. Wa hadza ma'na wa a'la maratib ikhlasis salasa. Ternyata ia nahe betul nahe ikhlas yang paling tinggi di antara 3 tingkatan ikhlas. Mau memang tapi ternyata nomor usik dinamit itu pale. Maka dekwe huwa a'la maratibil akhlasis salasa. Itulah tingkatan ikhlas yang paling tinggi di antara 3 tingkatan ikhlas. Betul naga makan kasiriasa tingkatan ikhlas. Nasaba al-martabatus saniyah tingkatan yang kedua al-amalu tama'an fis sawabi wa harba min al-ikaba. Beramal tapi malah senak ina punawana seni apalang kemudian nepetok ipole pacalangi. Jadi beramal tapi malah senak ina pikiri kiro apalan amalana suruga umpama suruga kemudian netau pole ko pacalana pun Allah taala atau gampang dipahami mas sempajang ni nasabak malah senai na punawai suruga kemudian metau pole pun neraka. Ikhlas muto ya he tapi ilalna kita nasangi al martabatul asani nomor 2 na nomor 2 na perlu tongnya mas sempajang na sabak ia kita sempajang masih sakit matu sin mundi aja dah sin mundi kupilna ku buru matoi palu-paluki masih sakit kita sempajang mapa tu mas sempajang apakah ini ikhlas muto tapi ini ikhlas yang nomor 2 na ya. Nah, lalu al-martabatus salisah tingkatan ketiga na al-amalu rijali anna Allah yuganihi fid dunya anin nasi ka ayyakra surah waqiah. Engke ikhlas ne ketujuan na baraka na kulino na sapa pada na contoh ka ayyakra surat al-waqiah lidzalika membaca surah al-waqiah serekuam mengi odingi masempo-sempo ya rega bagampak-gampak dalina atau untuk kaya. Ikhlas gaya roh ikhlas sebenarnya ikhlas ada seorang khalifah yang dihentikan ujarannya, dihentikan honornya oleh sultan, oleh khalifah. Jadi sahabat dihentikan honornya oleh khalifah. Beberapa bulan kemudian datanglah menghadap. Ditanyalah oleh khalifah bahwa apa yang engkau harapkan? Yang saya harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dia khalifah, saya lupa namanya kelama.
taruh di balik nasem, taruh ni pengen ucari kap pengen gajimu, kap pura dapat petu, taruh ni pengen ucari kap pengen gajimu. Maka dah ajak nah dia nak welok. Waktu ku biasa malasa, mau petu gaji ku mak japan sama kekuangi, mau tu nak mati, ajak nak gaji kap. Maka dai ia ku dek melo iko na sebab melo na mati, dek na metem mati. Anak-anakmu nah walu pisi sengen-sengen. Maka ro sahabat ajak tu nah. Nah sebab pura ni upak guruang, agak nak guruang dengan Nabi tak maka ni kita baca tungka surah Al-Waqiah. Pasti dek dah runtuh dah sengi kasih asiang. Dek dah runtuh dah sengi kasih asih. Pokoknya pasti sogi. Engkau metemah di sana, engkau di sana. Tapi persoalan dah, ya ko engkau tu baca Al-Waqiah tujuannya untuk itu, nak rampai kue maka dah ikhlas motor sebab karena Allah kan, karena Allah mutoh. Tapi itu adalah tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang pertama dia dah pikiri kiwi surga nasi bau nerakana. Pokoknya ingin memang sampai kepada Allah. Dia dah pikiri kiwi berakana kulino. Pamannya barang siapa yang bersedekah, ia sedekah dia dah kurai dalam dia tamu dalam dia. Kulna masdar dari sedekah istada dari mal. Setiap bertambah sedekah pasti tak tambah orang perangnya. Setiap tak tambah pasti sedekah pasti tak tambah orang perangnya. Jaminan ya roh, jaminan. Tapi ya ko angka atau jama ya roh masih dekat sedekah mengita tambah orang perana ikhlas mutu senah. Tapi nomor 3 engkau bahayana. Engkau bahayana. Nah, tapi saya kira karena kita dibatasi oleh waktu, insya-Allah masih panjang pembahasan tentang ikhlas ini. Intinya sebagai kesimpulan melok ki peletur makada kita bangsa ni baca ye paling tidak sebagai pertimbangan. Betulnya sebab maliuk mana tu mangkingnya pengajian. Maliuk mana mangking katona pak disengeta, megatoni pak disengeta. Maka kalau engkau kita makui bacaan ye paling tidak menjadi pertimbangan. Betulnya ya ada sebagai bahan pemikiran sehingga tolong ngetoni ini pak disengep baru ya dihubungkan ni pak disengep ni boleh ku guru taye boleh ku kita aye boleh ku guru taye boleh kita aye napa ditoni pikiri ki madeceng kemudian tolong ni pak disengep baru ya malkan ni pak disengep tai wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin al ulama'il amilin al muwahhidin al mukhlisin al mu'minin at taqiyyin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.